Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua ya. Oke, sorry banget karena gua itu tuh sudah lama tidak upload video. Sedikit vakum dulu dari dunia per-YouTubean, hampir 1 tahunan ini gitu kan. Karena dengan alasan tertentu. Oke guys, itu aja sih intermezzonya. Karena takut kepanjangan, sekarang kita masuk ke videonya. Lantas video apa yang bakalan gua share sama kalian kali ini? Gua bakalan ngasih informasi yang paling vital, yang paling fundamental sekali gitu kan. Kita balik lagi aja gitu kan, kita flashback ke kita mulai bayi dikandung sama ibu, diciptakan oleh ibu sama bapak gitu kan. Karena kita tidak lepas dari, bukan diciptakan sih, tapi proses gitu kan, proses. Tapi kita secara hakikatnya kan diciptakan oleh zat kita yang maha kuasa gitu kan, sesuai dengan kepercayaan kita. Nah, gue bakalan ngasih informasi seputar yaitu tadi gitu kan, hakikat kita hidup di dunia ini tuh kita diciptakan oleh Tuhan kita itu tuh buat apa, buat ngapain aja gitu kan. Apa kalian pikir gitu kan, kita diciptakan ujuk-ujuk untuk apa, tanpa tujuan gitu kan? Kalau misalkan tanpa tujuan berarti coba apa yang kita bayangkan, apa yang kita rasakan seandainya kita tidak punya tujuan. Coba gue pengen tahu dulu dari kalian, kira-kira tujuan kita diciptakan itu tuh untuk apa? Coba satu kata aja kira-kira apa yang menjadi alasan Tuhan kita ini tuh menciptakan kita, coba. Oke, ada bisikan dari telinga kiri gue, bukan setan tentunya ya. Oke, coba apa kira-kira? Makan, mandi, tidur, istirahat, kemudian apa lagi? Duit gitu kan, satu kata. Kesenangan, terus apa lagi? Ibadah gitu kan. Wah, cakep banget tuh yang mikirnya ibadah gitu kan. Terus apa? Sholat gitu kan. Terus apa lagi? Oke, sebenarnya banyak sekali penafsiran atau kata yang terbersit di pikiran kalian mengenai hakikat kita untuk hidup gitu kan. Semuanya sebetulnya gue tidak menyalahkan gitu kan. Kita tidur, makan, istirahat, minum segala macamnya, gue juga tidak menyalahkan. Itu merupakan rangkaian sesuatu kegiatan yang pastinya akan kita lakukan gitu selama kita masih bernapas gitu. Tapi di sini hakikatnya sebetulnya dari referensi buku, kemudian internet, sekurang-kurangnya gue singkat menjadi 3 alasan kenapa Tuhan kita itu tuh menciptakan kita, hakikat manusia itu tuh hidup. Itu tuh cuma ada 3 gitu guys. Untuk apa coba? Oke, mungkin kalian penasaran. Jika kalian penasaran ya, gue minta kerelaan hati kalian buat subscribe, like, dan share, komen juga gitu kan. Oke, langsung aja karena terlalu kelamaan, kita masuk ke videonya. Oke guys, sebelum gue masuk ke alasan kenapa sih manusia itu tuh diciptakan, hakikat manusia itu tuh hidup, nah gue bakal masuk dulu ke definisi dari manusia itu tuh apa. Pasti kalian udah tahu gitu kan, manusia itu tuh apa gitu kan, makhluk apa. Oh, manusia itu tuh makhluk yang diciptakan dari tanah, saripati tanah gitu kan. Kemudian manusia itu tuh makhluk yang tinggal di bumi. Kemudian manusia itu tuh makhluk Allah yang paling sempurna gitu kan. Itu betul banget guys. Semuanya itu tuh betul banget gitu kan. Betul banget. Jadi manusia itu tuh adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang tinggal di bumi dan juga diciptakan dari saripati tanah gitu kan. Nah, di sini yang gua tekankan di sini itu tuh adalah makhluk Allah yang paling sempurna gitu kan. Kenapa sih? Spesial apakah manusia itu tuh diciptakan sama Tuhan gitu kan? Kenapa bisa dijadikan atau dijuluki sebagai makhluk Allah yang paling sempurna gitu kan? Sebetulnya gue bakalan ngasih cerita flashback dulu ke masa lalu ketika manusia itu diciptakan pertama kali, yakni ketika Adam diciptakan gitu. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah itu tuh menyuruh atau memerintahkan malaikat dan juga jin, iblis, semuanya makhluk-makhluk Allah ciptaannya itu tuh untuk tunduk dan bersujud di kakinya Nabi Adam gitu kan. Semua makhluk itu tuh mengikuti perintah dari Tuhannya gitu kan. Hanya satu makhluk yang tidak mengikuti perintahnya, yakni adalah iblis. Iblis mengatakan kalau misalkan dia itu tuh lebih kuat, lebih hebat, lebih segala-galanya gitu kan, lebih sempurna malah dibandingkan dari Adam yang hanya terbuat dari tanah, sedangkan iblis terbuat dari
dari api gitu. Nah, kenapa Tuhan itu tuh menciptakan manusia itu tuh sespesial itu gitu kan? Kenapa Allah itu tuh menyebutkan bahwa kita itu tuh adalah makhluk yang sempurna gitu kan? Oke, kenapa kita dijuluki sebagai makhluk Allah yang paling sempurna? Karena kita diberikan akal, kita diberikan pikiran, diberikan hawa nafsu, diberikan keambisiusan, diberikan cita-cita untuk menggapai itu semua gitu kan. Nah, alasan itulah kenapa manusia itu tuh sempurna gitu kan. Beda halnya dengan malaikat. Malaikat itu tuh tidak diberikan nafsu oleh Tuhannya gitu kan. Dan setan juga tidak diberikan kebaikan oleh Tuhannya gitu. Sedangkan manusia itu tuh diberikan kebaikan, kadang juga jahat gitu kan. Siapa yang jahat? Nah, itu dia pokoknya manusia itu tuh alasan kenapa dijuluki sempurna itu tuh karena itu gitu. Oke, alasan pertama adalah penghuni bumi atau khalifah di muka bumi ini. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu tuh untuk menjaga ketentraman, kedamaian, kesejahteraan bumi kita ini gitu kan. Kita harus mampu, kita harus bisa menjadi khalifah atau pemimpin untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Seperti yang tertuang di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30, yang mana artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, itu isi dari Al-Quran yang menceritakan alasan kenapa Tuhan itu tuh menciptakan kita. Dan alasan kedua, Allah menciptakan manusia agar manusia mengetahui kebesaran dari Tuhannya. Sebesar apa itu Tuhan gitu kan? Seagung apa Tuhan yang kita miliki ini gitu kan? Kita dituntut untuk dapat mengetahui kebesaran Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat, mengamati alam sekitar kita, dimulai dari relief-relief alam semesta seperti pegunungan, kemudian gunung, langit, lautan, gurun, semua isinya itu tuh supaya kita berpikir, supaya kita bermuhasabah bahwa dalam penciptaan itu tuh tidak serta-merta langsung ada begitu saja, pastinya ada pencipta di atas itu semua. Nah, seperti yang tertuang di dalam surat At-Tolak ayat 12 yang artinya, Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi yang serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, itu dia kenapa Allah menciptakan kita. Salah satunya adalah untuk mengetahui kebesaran Allah. Kita masuk ke alasan yang ketiga. Alasan ketiga di sini adalah alasan yang paling utama. Alasan yang paling utama di sini adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah itu tuh menciptakan kita, guys? Agar kita senantiasa beribadah kepada Allah, agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Karena apa? Dengan ibadah kita tuh senantiasa mengingat terus Allah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan memohon doa pula kepada Allah melalui ritual ibadah. Karena dengan kita beribadah kepada Allah, kita benar-benar meyakini bahwa hanya ada satu ilah, yakni Allah. Seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, itu sudah jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah itu tuh untuk beribadah, untuk mengingat kepada Allah. Oke guys, jadi itu yang bisa gue sampaikan. Ternyata ada 3 alasan nih kenapa Tuhan itu tuh menciptakan kita gitu kan. Alasan yang pertama adalah untuk menjadi penghuni bumi atau khalifah yang bisa memimpin diri kita maupun orang lain. Kemudian yang kedua adalah untuk mengagungkan, mengetahui akan kebesaran Tuhan gitu, akan kebesaran Allah gitu. Kemudian yang terakhir adalah untuk, nah ini yang paling utama, untuk beribadah kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi balik lagi, tujuan kita hidup itu tuh bukan cuma bersenang-senang,
bukan cuman ibadah doang sebetulnya gitu lagi, tapi emang suatu keharusan. Kita harus menjadi khalifah gitu kan, menenteramkan, mendamaikan, mensejahterakan muka bumi ini gitu kan di masyarakat. Kemudian beribadah tadi, kemudian mengagungkan, mengesahkan, membesarkan Allah gitu. Ternyata kita udah punya misi diterjunkan ke muka bumi ini. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching and see you in other my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.